그런 주심의 장난이다. 난 지금도 주심의 장난이라고 생각하고 있고, 우리가 그만큼 그때까지만 해도 축구에서 인도네시아가 저 변방에 있었기 때문에 우리가 불이익을 당하지 않았나. 그래서 앞으로 Tepat malam ini, dipikir Indonesia takut. Komentar gila, AFN FAM FIFA Matchday, Timnas vs Kuwait. Tepat malam ini, dipikir Indonesia takut. Komentar gila, AFN FAM FIFA Matchday, Timnas vs Kuwait. Dianggap takut, komentar mengejutkan AFM dan FAM soal FIFA Matchday Indonesia vs Kuwait. Pertandingan uji coba Timnas Indonesia melawan Kuwait pada FIFA Matchday kembali menyedot perhatian publik sepak bola Asia Tenggara. Laga ini bukan hanya menjadi ajang pemanasan bagi skuad Garuda, tetapi juga memicu komentar panas dari Asosiasi Sepak Bola ASEAN (AFF) dan Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM). Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan, tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian, agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. AFF dan FAM menilai Indonesia tengah mencoba menunjukkan keberanian dengan menghadapi Kuwait. Namun, ada sindiran yang menyebut seolah-olah Indonesia sebenarnya takut jika hanya bermain melawan tim-tim kuat di kawasan Asia Barat. Komentar tersebut sontak membuat banyak pecinta sepak bola tanah air merasa geram. Sementara itu, di sisi lain, di saat Indonesia sedang panas-panasnya hubungan dengan AFF serta FAM Malaysia, kabar bagus justru datang tiba-tiba dari Timnas Indonesia Senior. Patrick Kluivert optimistis Timnas Indonesia punya peluang singkirkan Irak dan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Harapan Timnas Indonesia untuk meraih kemenangan atas Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia semakin terbuka lebar. Kondisi skuad Irak yang disebut belum berada pada performa terbaik membuat kans Garuda kian besar. Skuad asuhan Patrick Kluivert akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup B. Indonesia dijadwalkan menghadapi dua lawan berat, yakni Arab Saudi selaku tuan rumah pada 8 Oktober 2025, lalu disusul duel kontra Irak pada 12 Oktober dini hari WIB. Format kualifikasi hanya memberi tiket langsung ke Piala Dunia bagi juara grup, sedangkan runner-up harus melanjutkan perjuangan ke babak berikutnya hingga play-off antar konfederasi. Sebelum memasuki fase tersebut, Indonesia lebih dulu akan menggelar laga uji coba pada FIFA Matchday September 2025. Kuwait akan menjadi lawan pertama pada 5 September, kemudian Lebanon pada 8 September, keduanya berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Sementara itu, Irak yang kini dilatih Graham Arnold memilih memanaskan mesin di ajang Piala Raja Thailand 2025 bersama Thailand, Hong Kong, dan Fiji. Mereka dijadwalkan berangkat ke negeri Gajah Pitih pada 31 Agustus mendatang. Namun, situasi internal Irak justru dinilai belum kondusif. Graham Arnold, pelatih Irak, menyebut sebagian besar pemain masih dalam masa istirahat negatif karena kompetisi domestik belum bergulir. Akibatnya, kebugaran pemain belum siap menghadapi laga besar. Banyak pemain Irak yang tidak berada pada kondisi ideal karena Liga Premier Irak baru akan dimulai lebih lambat dibanding liga-liga lainnya. Mereka masih belum terbiasa dengan intensitas pertandingan sehingga belum siap menghadapi laga penting, ungkap Graham Arnold. Menurutnya, kondisi tersebut bisa menjadi kerugian besar bagi Irak, terutama saat menghadapi Indonesia dan Arab Saudi yang dikenal tampil ngotot dengan pressing tinggi. Jika benar demikian, kesempatan Garuda untuk mencuri poin dari singa Mesopotamia kian terbuka. Walau dalam dua pertemuan terakhir di babak sebelumnya, Indonesia selalu kalah dari Irak, kini kans untuk membalikan keadaan cukup realistis. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian yakin Timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert mampu lolos ke Piala Dunia 2026?
Atau justru kalian punya pendapat lain? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert Sakes yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda! Mari kita lanjut teman-teman. Meski begitu, Arnold diyakini akan memaksimalkan Piala Raja Thailand untuk mengembalikan mental para pemainnya. Turnamen tersebut dianggap penting sebagai ajang pemanasan sekaligus cara menghindari hasil buruk sebelum laga resmi. Di sisi lain, Indonesia yang tengah menunjukkan grafik meningkat bersama Kluivert jelas tidak boleh lengah. Situasi lawan yang kurang siap harus bisa dimanfaatkan dengan strategi tepat agar asa menuju Piala Dunia tetap terjaga. Lebih lanjut, situasi ini sebenarnya cukup menguntungkan bagi timnas Indonesia. Jika benar para pemain Irak belum berada dalam kondisi bugar karena liga domestik mereka terlambat dimulai, maka celah ini bisa dimanfaatkan Garuda untuk tampil lebih agresif. Namun, di sisi lain, Indonesia tetap tidak boleh terlena sebab Irak tetap tim dengan kualitas individu dan pengalaman yang lebih matang. Patrick Kluivert harus bisa menyiapkan strategi yang disiplin baik dalam bertahan maupun menyerang agar kelemahan Irak bisa dieksploitasi maksimal. Laga uji coba melawan Kuwait dan Lebanon juga akan sangat penting sebagai persiapan taktik sekaligus penguat mental pemain. Momentum ini bisa menjadi kesempatan emas bagi Indonesia untuk membalik catatan buruk pertemuan sebelumnya dengan Irak. Jika pemain mampu menjaga fokus dan motivasi, peluang mencuri poin bahkan meraih kemenangan sangat terbuka. Jangan pernah takut menghadapi lawan yang lebih besar namanya, karena setiap pertandingan selalu memberi peluang baru. Timnas Indonesia sudah membuktikan mampu bersaing di level tinggi, dan kesempatan melawan Irak adalah ajang untuk menunjukkan semangat pantang menyerah. Kunci kemenangan adalah keberanian, kerjasama, dan disiplin di lapangan. Irak mungkin punya sejarah dan kualitas, tapi Garuda punya energi, tekad, dan dukungan jutaan rakyat Indonesia. Jika semua pemain percaya diri dan bermain sepenuh hati, tidak ada yang mustahil. Percayalah, setiap tetes keringat yang dikeluarkan di lapangan akan menjadi kebanggaan bangsa. Saat Garuda bertarung dengan semangat juang, tidak ada singa yang tidak bisa ditaklukkan. Gerald Van Enberg bikin Shin Tae-yong menitikkan air mata usai laga Indonesia U23 versus Korea Selatan U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Pertandingan panas antara Timnas Indonesia U23 dan Korea Selatan U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2026 membawa cerita menarik. Shin Tae-yong yang kini menjabat sebagai pelatih Ulsan HD sekaligus wakil presiden Federasi Sepak Bola Korea Selatan KFA dipercaya turun langsung menjadi manajer tim muda Korea Selatan pada ajang tersebut. Keputusan ini merupakan mandat langsung dari Presiden KFA Chung Mong-gyu yang menunjuk Shin untuk mendampingi Korea Selatan U23 dalam laga Grup J di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada 3 hingga 9 September 2025. Di grup ini, Korea Selatan akan bersaing dengan Laos, Makau, dan tuan rumah Indonesia. Saya mungkin berangkat ke Indonesia sekitar 27 atau 28 Agustus, karena mulai 1 September 2025 sudah ada pertandingan Timnas Korea Selatan U23 di Surabaya, ujar Shin Tae-yong melalui kanal YouTube Jackpot. Sepertinya saya akan hadir sebagai manajer tim atas permintaan Ketua Federasi, tambahnya. Tantangan bagi Indonesia U23. Meski kehadiran Shin Tae-yong jelas dimaksudkan untuk memperkuat Korea Selatan, Timnas Indonesia U23 tidak gentar. Dengan skuad lengkap, peluang Garuda Muda memberi kejutan tetap terbuka.
Beberapa pemain senior yang masih masuk kategori usia U23 seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Justin Hubner bisa menjadi kekuatan tambahan. Belum lagi ada talenta diaspora seperti Dion Marks dan Tim Gaypens yang berpotensi menambah variasi permainan. Apakah Shin Tae-yong akan menangis lagi? Pertanyaan yang menarik muncul, bagaimana jika Korea Selatan U23 justru gagal lolos setelah kalah dari Indonesia U23 di Sidoarjo? Apakah Shin Tae-yong akan kembali meneteskan air mata? Sebelumnya, pelatih asal Korea Selatan ini memang pernah menangis usai gagal membawa Indonesia U23 lolos ke Olimpiade Paris 2024. Saat itu, Indonesia kalah tipis 0-1 dari Guinea U23 dalam laga playoff yang penuh kontroversi. Shin merasa timnya dirugikan keputusan wasit. Saya yakin kami bisa menang jika keputusan wasit adil. Pemain sudah berjuang keras meski akhirnya saya harus diusir karena protes, kenangnya. Setelah laga berakhir, saat saya mengucapkan terima kasih kepada para pemain, saya menangis sesenggukan. Itu momen yang sangat berat, ujar Shin Tae-yong. Kini, situasi berbeda menantinya. Apakah kali ini air mata Shin Tae-yong akan jatuh di tanah Sidoarjo bukan karena membela Indonesia, melainkan menghadapi Indonesia? Lebih lanjut, situasi ini menarik sekaligus penuh drama karena melibatkan sosok Shin Tae-yong yang punya ikatan emosional kuat dengan sepak bola Indonesia. Kehadirannya sebagai manajer Korea Selatan U23 di ajang kualifikasi tentu memberi tantangan tersendiri bagi timnas Indonesia U23. Di satu sisi, pengalaman 5 tahun melatih Garuda membuat Shin sangat memahami karakter, kelebihan dan kelemahan skuad Indonesia. Namun, justru hal itu bisa memotivasi para pemain Indonesia untuk tampil habis-habisan, membuktikan bahwa mereka mampu berkembang lebih jauh dari apa yang diketahui mantan pelatihnya. Jika Indonesia tampil dengan kekuatan penuh, peluang untuk memberi kejutan sangat terbuka. Pemain-pemain muda seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Ivar Jenner, hingga Justin Hubner sudah cukup matang untuk bersaing di level tinggi. Ditambah lagi potensi pemain diaspora yang belum banyak teruji, timnas U23 bisa saja menjadi lawan yang sulit ditebak. Pertanyaan apakah Shin Tae-yong akan kembali menangis jika Korea Selatan gagal lolos membuat pertandingan ini terasa emosional. Namun yang terpenting, momen ini bisa menjadi ajang pembuktian bagi Indonesia bahwa mereka tidak lagi sekedar tim kuda hitam, melainkan sudah layak bersaing dengan tim-tim besar Asia. Apakah kamu mau saya lanjutkan dengan tulisan motivasi untuk mendukung timnas U23 di laga ini? Inilah saatnya timnas Indonesia U23 membuktikan bahwa kerja keras dan semangat pantang menyerah bisa menembus batas. Pertemuan melawan Korea Selatan U23 bukan hanya soal menang atau kalah, tapi tentang menunjukkan bahwa Garuda Muda mampu berdiri sejajar dengan tim-tim besar Asia. Setiap pemain harus ingat, mereka tidak hanya bermain untuk diri sendiri, tapi juga untuk jutaan masyarakat Indonesia yang selalu memberikan doa dan dukungan. Tekanan besar memang ada, apalagi menghadapi mantan pelatih yang begitu paham kekuatan dan kelemahan tim. Namun, justru disitulah tantangan sesungguhnya, bagaimana membalik tekanan menjadi energi positif. Tidak ada yang mustahil di sepak bola. Dengan disiplin, fokus, dan keyakinan, peluang selalu ada. Indonesia sudah berkali-kali membuktikan bisa memberi kejutan saat dianggap remeh. Jadi, inilah waktunya para pemain U23 menorehkan sejarah baru, menunjukkan mental baja, dan membuktikan bahwa Garuda Muda siap terbang lebih tinggi. Bangkitlah dengan penuh keberanian, karena setiap tetes keringat di lapangan akan menjadi kebanggaan abadi bagi bangsa. Ranking FIFA Timnas Indonesia berpeluang naik 2 peringkat pada September 2025. Federasi Sepak Bola Dunia FIFA resmi merilis pembaruan ranking per 20 Agustus 2025. Timnas Indonesia masih bertahan di posisi 108 dunia dengan koleksi 1154,55 poin. Posisi ini menempatkan skuad Garuda di urutan ketiga di Asia Tenggara, tepat di bawah Thailand peringkat 103 dan Vietnam peringkat 113. Ujian pada FIFA Matchday September 2025. Bulan September mendatang, Timnas Indonesia dijadwalkan melakoni 2 laga persahabatan internasional melawan Kuwait 5 September dan Lebanon 8 September. Kedua pertandingan ini akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.
Bermain di kandang sendiri memberi keuntungan besar bagi skuad asuhan Patrick Kluivert. Apalagi materi pemain yang dimiliki Indonesia saat ini dinilai lebih kuat dan solid dibanding lawan. Jika berhasil meraih kemenangan di dua laga tersebut, Indonesia diprediksi mampu menambah sekitar 8 poin FIFA. Tambahan itu cukup untuk mendongkrak posisi Garuda ke peringkat 116 dunia, melewati Libya 117 dan Zimbabwe 116 yang hanya unggul tipis dalam perolehan poin. Momentum lebih besar di Oktober 2025. Setelah uji coba September, kesempatan emas berikutnya hadir pada Oktober 2025 saat Indonesia melanjutkan perjuangan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Garuda akan menghadapi dua lawan berat, yakni Arab Saudi peringkat 59 pada 9 Oktober dan Irak peringkat 58 pada 12 Oktober. Kemenangan atas dua tim besar Asia itu akan sangat berarti. Selain membuka jalan menuju Piala Dunia 2026, Indonesia juga berpotensi melonjak drastis hingga menembus peringkat 110 dunia. Harapan untuk skuad Garuda. Perjalanan timnas Indonesia memang tidak mudah, tetapi tren positif beberapa bulan terakhir memberi harapan besar. Dukungan penuh supporter di tanah air diyakini menjadi motivasi tambahan bagi Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan untuk terus mencetak sejarah baru. Kini semua mata tertuju pada laga uji coba melawan Kuwait dan Lebanon sebagai pijakan awal menuju ranking FIFA yang lebih baik serta mimpi besar lolos ke Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, peluang timnas Indonesia untuk naik peringkat di ranking FIFA sebenarnya cukup realistis. Bermain di kandang melawan Kuwait dan Lebanon jelas menjadi keuntungan besar karena dukungan supporter bisa menambah motivasi pemain di lapangan. Selain itu, kualitas skuad Garuda saat ini juga lebih kompetitif dibanding beberapa tahun lalu, terutama setelah banyak pemain yang tampil di liga luar negeri dan memperkuat pengalaman tim. Jika mampu meraih kemenangan di dua laga uji coba tersebut, langkah menuju posisi 116 dunia akan terbuka lebar. Namun, tantangan sesungguhnya baru datang pada Oktober saat menghadapi Arab Saudi dan Irak di kualifikasi Piala Dunia. Dua lawan itu jauh lebih berat, tapi justru kemenangan di laga-laga besar seperti itu yang bisa mendongkrak posisi Indonesia secara signifikan di ranking FIFA sekaligus menambah kepercayaan tim. Situasi ini menunjukkan bahwa timnas Indonesia kini berada di jalur yang lebih baik dibanding masa lalu. Konsistensi dan mentalitas bertanding akan menjadi kunci apakah Garuda mampu terus terbang tinggi atau justru kembali tersendat di level Asia. Perjalanan timnas Indonesia saat ini ibarat menapaki jalan panjang menuju puncak. Setiap langkah sekecil apapun punya arti besar untuk membuka jalan ke prestasi yang lebih tinggi. Kemenangan atas Kuwait dan Lebanon bisa menjadi pijakan awal untuk membuktikan bahwa Garuda tak hanya kuat di Asia Tenggara, tetapi juga siap bersaing di level Asia. Para pemain harus percaya bahwa mereka mampu menorehkan sejarah baru, sementara para supporter perlu terus memberi dukungan penuh karena semangat dari tribun adalah bahan bakar yang tak tergantikan. Selama tim bersatu, bekerja keras dan tidak pernah menyerah, bukan mustahil mimpi lolos ke Piala Dunia 2026 menjadi kenyataan. Garuda sudah terbiasa ditempa dari situasi sulit dan kini saatnya membuktikan bahwa Indonesia bisa terbang lebih tinggi. Nova Arianto senang timnas Indonesia U17 dapat banyak pelajaran di Piala Kemerdekaan 2025. Pelatih timnas Indonesia U17, Nova Arianto, tetap merasa bangga meski timnya hanya finish sebagai runner-up di ajang Piala Kemerdekaan 2025. Menurutnya, hasil akhir bukanlah masalah besar karena yang terpenting para pemain berhasil mendapatkan pengalaman berharga dari turnamen ini. Garuda Asia menutup turnamen dengan kekalahan tipis 1-2 dari Mali pada laga pamungkas yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Senin 18/8/2025. Mali yang tampil agresif lebih dulu unggul lewat gol Zoumana Balo menit ke-22 dan Seydou Dembele menit ke-33.
Indonesia sempat memperkecil kedudukan melalui Fadli Alberto di menit ke-37. Namun hingga peluit panjang berbunyi, skor tidak berubah. Hasil ini membuat Mali keluar sebagai juara, sementara Indonesia harus puas di posisi kedua. Meski begitu, Nova menegaskan dirinya tetap senang dengan pencapaian tim muda asuhannya. Nova menambahkan bahwa pertandingan melawan tim-tim kuat seperti Mali, Tajikistan, dan Uzbekistan sangat penting agar pemain bisa terus belajar dan berkembang. Indonesia U17 menutup Piala Kemerdekaan 2025 dengan 4 poin hasil dari 3 laga, imbang 2-2 kontra Tajikistan, menang 2-0 atas Uzbekistan, serta kalah tipis 1-2 dari Mali. Nova menambahkan bahwa pengalaman dari turnamen ini akan menjadi modal penting untuk menghadapi Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Kualitas lawan yang kita hadapi luar biasa, dan dari sana kita bisa melakukan evaluasi untuk memperbaiki tim ke depannya. Setelah dari Deli Serdang, skuad Garuda Muda akan melanjutkan pemusatan latihan di Bulgaria sebelum bertolak ke Qatar pada ajang Piala Dunia U17 yang digelar 3-27 November 2025 mendatang. Indonesia berada di grup H bersama Brasil, Honduras, dan Zambia. Lebih lanjut, kekalahan dari Mali memang membuat timnas Indonesia U17 gagal mengangkat trofi, tetapi perjalanan mereka di Piala Kemerdekaan 2025 justru membuka banyak mata. Turnamen ini memperlihatkan bahwa anak-anak muda Garuda sudah punya semangat juang tinggi dan berani menghadapi lawan-lawan tangguh dari luar Asia. Hasil runner-up bukanlah kegagalan, melainkan proses pembelajaran yang sangat berharga menuju Piala Dunia U17 nanti. Nova Arianto pun tepat melihat sisi positif dari ajang ini karena lawan yang dihadapi seperti Mali, Tajikistan, dan Uzbekistan memberi gambaran nyata level kompetisi internasional. Evaluasi memang perlu dilakukan, namun yang lebih penting adalah mental bertanding dan pengalaman yang sudah terbentuk. Dengan persiapan lanjutan di Bulgaria, tim ini punya peluang besar untuk tampil lebih solid saat menghadapi Brasil, Honduras, dan Zambia di Qatar. Secara keseluruhan, situasi ini bisa dianggap sebagai awal yang baik. Timnas U17 telah menunjukkan potensi besar, dan jika terus diasah, bukan tidak mungkin mereka bisa membuat kejutan di pentas dunia. Jangan pernah menganggap kekalahan meraih trofi sebagai akhir dari perjuangan. Justru dari situlah lahir kekuatan baru. Timnas Indonesia U17 sudah membuktikan bahwa mereka berani bertarung, bahkan melawan tim-tim kuat dari benua lain. Setiap gol, setiap kesalahan, dan setiap keringat yang tercurah di lapangan adalah bagian dari proses menuju kejayaan. Percayalah, pengalaman di Piala Kemerdekaan ini adalah modal besar untuk menghadapi tantangan lebih berat di Piala Dunia U17 nanti. Selama semangat pantang menyerah tetap menyala, Garuda Muda akan selalu punya kesempatan untuk terbang lebih tinggi dan membuat bangsa ini bangga. Pesan harus Sandy Walsh untuk Yokohama F. Marinos setelah resmi berseragam Buriram United. Pemain andalan timnas Indonesia, Sandy Walsh, akhirnya resmi melanjutkan karir bersama klub raksasa Thailand, Buriram United. Kepindahan ini sekaligus menjadi momen perpisahan dirinya dengan Yokohama F. Marinos, klub yang pernah ia bela di Liga Jepang. Pesan perpisahan yang menyentuh. Sandy menyampaikan rasa hormat dan terima kasihnya kepada Yokohama F. Marinos. Meski hanya sebentar membela tim berjuluk Tricolore tersebut, pengalaman itu tetap membekas dalam perjalanan karirnya. Merupakan kehormatan besar bisa mengenakan seragam Tricolore dan berjuang bersama Marinos. Kota Yokohama, para supporter, dan tim akan selalu menjadi bagian dari diri saya, tulis Sandy melalui akun Instagram pribadinya Selasa 19/8/2025. Ia juga menambahkan, "Saya bersyukur atas semua pengalaman yang diberikan selama berada di sini. Semoga Marinos terus meraih kesuksesan di sisa musim ini. Terima kasih banyak." Awal baru di Buriram United. Kepindahan ini menjadi langkah penting karena Sandy untuk pertama kalinya akan berkarir di kompetisi Asia Tenggara. Buriram United sendiri adalah juara bertahan Liga Thailand musim lalu, dan kedatangan Sandy diyakini akan memperkuat lini pertahanan mereka.
Menariknya, Sandy tidak sendirian di Buriram. Ia akan kembali satu tim dengan rekan sesama pemain timnas Indonesia, Shane Patinama, yang lebih dulu memperkuat klub tersebut. Resmi, Buriram United mengumumkan kedatangan bek kanan timnas Indonesia, Sandy Walsh, untuk memperkokoh barisan pertahanan di musim 2025-2026. Tulis akun resmi Instagram Buriram United @BuriramUnitedOfficial. Dengan kepindahan ini, Sandy Walsh siap membuka lembaran baru di Liga Thailand sekaligus menambah pengalaman berharga dalam karir profesionalnya. Lebih lanjut, kepindahan Sandy Walsh ke Buriram United bisa dibilang sebagai langkah yang tepat dalam perjalanan karirnya. Setelah sempat mencicipi atmosfer Liga Jepang bersama Yokohama F. Marinos, kini ia akan beradaptasi di kompetisi Asia Tenggara yang persaingannya juga ketat dan penuh tekanan. Pesan perpisahan yang ia sampaikan menunjukkan rasa profesionalisme dan penghargaan tinggi terhadap klub lamanya, sesuatu yang jarang ditunjukkan pemain secara tulus. Di sisi lain, Buriram United memang klub besar dengan tradisi juara, sehingga kesempatan ini bisa menjadi panggung baru bagi Sandy untuk membuktikan kualitasnya sekaligus menjaga performa demi tetap menjadi andalan timnas Indonesia. Apalagi kehadiran Shane Patinama di tim yang sama akan membuat adaptasinya lebih mudah dan menambah kekuatan Buriram di musim baru. Perjalanan baru Sandy Walsh bersama Buriram United adalah bukti bahwa setiap akhir selalu membuka awal yang lebih besar. Perpisahan dengan Yokohama F. Marinos bukanlah sebuah kehilangan, melainkan pengalaman berharga yang akan memperkuat langkahnya ke depan. Bermain di Thailand bisa menjadi panggung baru bagi Sandy untuk menunjukkan kualitas terbaiknya, sekaligus menginspirasi pemain Indonesia lainnya bahwa kesempatan berkarir di luar negeri selalu terbuka bagi mereka yang mau berjuang. Bagi Sandy, inilah saatnya membuktikan bahwa kerja keras, kesabaran, dan keyakinan mampu membawanya terus melangkah lebih tinggi. Bagi para penggemar di Indonesia, kepindahan ini bisa menjadi dorongan semangat untuk terus mendukung dan percaya bahwa pemain tanah air mampu bersaing di level internasional. Setiap tantangan baru adalah kesempatan untuk tumbuh, dan Sandy sedang berada di jalan yang tepat untuk membuat sejarah baru. Justin Hapner masih belum berhasil membawa Fortuna Sittard meraih kemenangan di Liga Belanda musim 2025-2026. Pemain berusia 21 tahun itu kembali dipercaya tampil sebagai starter saat Fortuna Sittard bertandang ke markas NAC Breda pada laga pekan kedua Eredivisie Minggu 17/8/2025. Hapner bermain penuh sebagai bek tengah hingga peluit panjang dibunyikan. Sayangnya, timnya harus mengakui keunggulan tuan rumah dengan skor tipis 1-2. NAC Breda membuka keunggulan lewat gol Louis Holtby pada menit ke-23, kemudian menambah gol di menit ke-57 melalui aksi Juho Talviti. Fortuna Sittard hanya mampu memperkecil ketertinggalan lewat sontekan Philip Britain. Hasil tersebut membuat Fortuna Sittard masih belum meraih kemenangan setelah sebelumnya hanya bermain imbang 2-2 melawan Go Ahead Eagles pada pekan perdana. Dalam laga tersebut, Hapner juga tampil penuh selama 90 menit. Perjuangan semakin berat karena pada laga berikutnya, Fortuna Sittard dijadwalkan menjamu NEC Nijmegen pada 30 Agustus 2025. Duel ini berpotensi menjadi derby timnas Indonesia lantaran NEC diperkuat Calvin Verdonk, rekan Hapner di skuad Garuda. Situasi kedua tim pun berbanding terbalik. NEC tampil impresif dengan 2 kemenangan telak atas Excelsior 5-0 dan Heracles Almelo 4-1, sehingga memuncaki klasemen sementara dengan 6 poin, sedangkan Fortuna Sittard masih tertahan di posisi ke-13 dengan hanya mengoleksi 1 poin. Pertemuan nanti bukan sekedar laga biasa, melainkan juga ajang pembuktian 2 pemain naturalisasi Indonesia di pentas Eropa. Lebih lanjut,
Situasi yang dialami Justin Hubner saat ini bisa dibilang cukup menantang. Bermain penuh di 2 laga awal Eredivisie menunjukkan bahwa dirinya mendapat kepercayaan besar dari pelatih Fortuna Sittard. Namun, hasil yang diraih tim belum sesuai harapan karena hanya mampu mengoleksi 1 poin dari 2 pertandingan. Kekalahan dari NAC Breda memperlihatkan bahwa lini pertahanan Fortuna Sittard masih perlu perbaikan meski Hubner sendiri tampil konsisten. Tantangan semakin berat karena lawan berikutnya adalah NEC Nijmegen yang sedang berada di performa terbaik dan diperkuat Calvin Verdonk. Laga ini akan menarik perhatian publik Indonesia karena mempertemukan 2 pemain timnas Garuda di level klub. Jika Hubner bisa menjaga konsentrasi dan memimpin lini belakang, ia punya kesempatan untuk menahan gempuran NEC. Di sisi lain, duel ini juga akan jadi panggung pembuktian kualitas pemain naturalisasi Indonesia di kompetisi Eropa. Lebih lanjut, situasi yang dialami Justin Hubner saat ini bisa dibilang cukup menantang. Bermain penuh di 2 laga awal Eredivisie menunjukkan bahwa dirinya mendapat kepercayaan besar dari pelatih Fortuna Sittard. Namun, hasil yang diraih tim belum sesuai harapan karena hanya mampu mengoleksi 1 poin dari 2 pertandingan. Kekalahan dari NAC Breda memperlihatkan bahwa lini pertahanan Fortuna Sittard masih perlu perbaikan meski Hubner sendiri tampil konsisten. Tantangan semakin berat karena lawan berikutnya adalah NEC Nijmegen yang sedang berada di performa terbaik dan diperkuat Calvin Verdonk. Laga ini akan menarik perhatian publik Indonesia karena mempertemukan 2 pemain timnas Garuda di level klub. Jika Hubner bisa menjaga konsentrasi dan memimpin lini belakang, ia punya kesempatan untuk menahan gempuran NEC. Di sisi lain, duel ini juga akan jadi panggung pembuktian kualitas pemain naturalisasi Indonesia di kompetisi Eropa. Hasil dari pertandingan tersebut bukan hanya penting untuk Fortuna Sittard, tetapi juga bisa memberi gambaran seberapa jauh kontribusi Hubner dan Verdonk terhadap perkembangan timnas Indonesia ke depan. Justin Hubner sedang berada di fase yang penuh tantangan, tapi justru dari situasi seperti inilah seorang pemain bisa berkembang lebih kuat. Bermain penuh di 2 laga awal sudah membuktikan bahwa pelatih percaya pada kemampuannya. Kekalahan memang terasa berat, tapi itu bukan akhir, melainkan batu loncatan untuk tampil lebih baik. Setiap pertandingan adalah kesempatan baru untuk belajar, memperbaiki kesalahan, dan menunjukkan kualitas. Laga melawan NEC Nijmegen nanti bisa menjadi momentum besar, apalagi ada Calvin Verdonk di sisi lawan. Duel sesama pemain timnas Indonesia di Eropa tentu akan jadi perhatian banyak orang dan Hubner bisa menjadikannya motivasi untuk tampil maksimal. Ingat, perjalanan karir tidak diukur dari 1 atau 2 hasil saja, melainkan dari bagaimana seseorang bangkit dan terus berjuang. Jika terus konsisten dan bekerja keras, Justin Hubner bukan hanya bisa membantu Fortuna Sittard bangkit, tapi juga menjadi sosok penting yang lebih matang saat kembali membela timnas Indonesia.